Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Baik, pada semester ini kita bertemu kembali melanjutkan untuk materi statistik dasarnya, yaitu pada mata kuliah statistik sosial. Jadi semua modal yang ada pada statistik dasar terkait dengan uji hipotesis maupun cara membaca tabel statistik nanti akan sangat digunakan pada mata kuliah statistik sosial ini. Jadi sekiranya bagi teman-teman mahasiswa harus bisa dan benar-benar paham terkait dengan uji hipotesis maupun cara membaca tabel statistik. Nah, langsung saja terkait untuk biodata saya rasa sudah kenal, jadi kita langsung fokus ke kontrak perkuliahan maupun bahan kajian saja ya. Nah, untuk yang pertama, pelaksanaan perkuliahan statistik sosial semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dilaksanakan online secara penuh melalui Google Classroom dan WhatsApp. Nah, nanti seluruh kegiatan perkuliahan akan dilakukan melalui Google Classroom dan WhatsApp itu nanti ataupun grup WhatsApp itu nanti digunakan untuk terkait dengan koordinasi perkuliahan maupun informasi-informasi terkait perkuliahan. Yang kedua, jadwal perkuliahan sesuai dengan ketentuan di Siakat. Jadi saya rasa tidak ada pergantian hari maupun pergantian jam ya untuk jadwal statistik sosial ini. Yang ketiga, durasi pengisian daftar hadir mahasiswa sesuai dengan jadwal perkuliahan. Artinya, durasi pengisian daftar hadir mahasiswa ini hanya selama 100 menit saja. Nah, selebihnya ketika mahasiswa mengisi di luar jam itu, meskipun sudah mengisi, maka tetap tidak saya tulis karena kita sudah sepakat di awal ini untuk pengisian daftar hadirnya yaitu selama durasi perkuliahan selama 100 menit. Yang keempat, materi perkuliahan setiap pertemuan akan diupload 1 hari sebelum pelaksanaan. Nah, itu sudah sering kita laksanakan pada mata kuliah statistik dasar ya. Yang kelima, deadline pengumpulan tugas UTS maupun UAS menyesuaikan. Selanjutnya yang keenam, remedi dilakukan setelah UAS dengan ketentuan mengikuti perkuliahan minimal 10 kali pertemuan selain UTS maupun UAS. Jadi dalam satu semester itu kan normalnya ada 16 kali pertemuan, di mana yang 2 itu digunakan untuk UTS maupun UAS. Jadi tinggal 14 kali pertemuan terkait dengan materi. Nah, itu nanti minimal boleh mengikuti remedi itu dengan syarat 10 kali pertemuan harus mengikuti. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang mengikuti kurang dari 10 pertemuan selain UTS maupun UAS, maka dia tidak bisa mengikuti remedi. Jadi syaratnya remedi harus minimal mengikuti perkuliahan 10 kali pertemuan di luar UTS maupun UAS. Nah, mengapa saya buat seperti ini? Nah, ini untuk antisipasi mahasiswa-mahasiswa yang hanya masuk katakanlah di bawah 10 kali pertemuan. Jadi mengapa demikian? Tujuan saya itu sebenarnya kalau untuk nilai, sebenarnya loh ya, nilai itu bukan tujuan utama bagi mahasiswa, tapi tujuan utamanya itu adalah mendapatkan ilmu. Jadi prinsipnya sebenarnya mahasiswa itu harusnya sebagaimana caranya supaya mahasiswa tersebut itu bisa memperoleh ilmunya yang penting, bukan masalah nilai. Jadi itu ya, jadi harapan saya ke depannya agar mahasiswa itu lebih giat dan sungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmunya, bukan masalah nilainya. Meskipun nilai itu juga penting, tapi yang lebih penting itu adalah ilmu yang diperoleh. Selanjutnya,
Sistem penilaian yaitu 10% kehadiran, 10% partisipasi ataupun keaktifan, 30% tugas, 25% UTS, dan 25% UAS. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, untuk partisipasi ini artinya keaktifan. Artinya ketika ada mahasiswa yang aktif bertanya, maka di situ nanti bisa digunakan untuk menutupi nilai-nilai yang sekiranya rendah. Maka dari itu harapan saya untuk kedepannya mahasiswa bisa lebih aktif dalam forum diskusi. Selanjutnya bahan kajian, di sini ada 6, yaitu yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, korelasi person product moment, regresi linear sederhana, analisis variansi, dan yang terakhir adalah uji komparasi ganda. Nah, di mana 6 bab ini nanti akan kita bahas selama 1 semester yang dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait kontrak perkuliahan maupun bahan kajian. Ada kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.